Titanic yang malang ini tidak bisa beristirahat dengan tenang. Setelah hancur sekali, sekarang ia mengalami kehancuran kedua di dasar laut. Para ahli memperkirakan bahwa tidak akan ada tanda-tanda yang tersisa pada tahun 2050. Baru-baru ini para ilmuwan mengadakan ekspedisi baru ke Titanic. Perjalanan yang mendebarkan itu terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Mereka mempelajari arkeologi bangkai kapal, memetakannya, dan mengambil 8.000 gambar yang luar biasa. Dan mereka menemukan bahwa kekuatan samudera memakan Titanic jauh lebih cepat daripada kapal-kapal lainnya. Sementara itu, ada beberapa kapal yang telah berada di bawah air selama berabad-abad dan semuanya baik-baik saja. Lalu, kenapa demikian? Pertama, seperti kapal karam lainnya, Titanic perlahan-lahan menyerah pada tekanan dan air asin. Bagian dari dek untuk berjalan-jalan sudah runtuh. Bak mandi Kapten Smith dipenuhi puing-puing karena atapnya runtuh. Pintu kamar perwira juga mulai hancur. Haluan kapal masih bertahan, terkubur 18 meter ke dalam lumpur, sama seperti 25 tahun yang lalu. Namun, kapal ini juga akan mengalami nasib yang tak terelakkan suatu hari nanti. Struktur tertentu di kapal bisa bertahan lebih lama, mungkin selama ratusan tahun. Misalnya, ketel uap yang tebal dan mesin bolak-balik, tapi elemen yang lebih ringan seperti pagar dan kayu akan hancur. Salah satu hal terbesar yang bisa mempercepat pembusukan adalah mikroba yang lapar. Kapal Titanic sedang dimakan habis. Ternyata, Titanic memiliki jenis bakteri spesifiknya sendiri yang disebut Halomonas titanicae. Dan ya, nama ini secara harfiah diambil dari nama kapal tersebut. Jenis bakteri ini ditemukan dalam rusticles, sebutan untuk formasi karat yang menyerupai es yang tajam. Bakteri itu mengunyah lambung kapal Titanic dan para ilmuwan pertama kali menemukannya pada tahun 2010 selama ekspedisi bangkai kapal. Makhluk-makhluk kecil ini perlahan-lahan menggerogoti baja. Mereka menempel pada permukaan baja, menyebabkan gundukan karat seperti kenop. Gundukan ini menutupi bangkai kapal Titanic, dan karat yang berpori-pori kemudian larut menjadi bubuk halus. Seolah-olah mereka mencoba mengubah kapal menjadi debu. Ditambah lagi dengan tekanan air yang besar, suhu yang sangat dingin, dan garam, maka pembusukannya pun berlangsung dengan cepat. Tapi bakteri bukan satu-satunya masalah. Ada dua hal utama yang menentukan berapa lama kapal karam bisa bertahan setelah tenggelam. Yang pertama adalah oksigen, atau lebih tepatnya kekurangan oksigen. Ketika kamu berada semakin rendah di dalam lautan, kadar oksigen menurun secara signifikan. Anehnya, hal ini benar-benar memperlambat proses pembusukan. Oksigen sangat penting bagi kehidupan, dan jika tidak ada, banyak organisme yang tidak dapat hidup dengan baik di sana. Selain itu, beberapa proses pembusukan kimiawi, seperti pengkaratan besi, membutuhkan oksigen. Itulah sebabnya kapal yang tenggelam di perairan yang lebih dangkal dan kaya oksigen biasanya lebih cepat rusak. Titanic memang berada di area dengan tingkat oksigen rendah, dan awalnya hal ini membantu melestarikan strukturnya dengan lebih baik. Tapi kemudian ia menumbuhkan jenis bakteri sendiri. Ternyata bakteri ini menyukai kondisi rendah oksigen. Siapa sangka ada alasan yang menarik untuk itu. Sebagian besar kapal sepanjang sejarah, baik di atas maupun di bawah air, terbuat dari kayu. Hal ini berubah pada tahun 1840-an ketika revolusi industri melanda. Orang-orang mulai membuat kapal dari logam, sebagian besar dari besi dan baja, seperti Titanic. Akhirnya, kapal-kapal itu mulai menjadi lebih besar dan lebih kuat. Selain Titanic, ada juga Lusitania dan kapal-kapal mewah lainnya. Awalnya kapal logam jauh lebih baik, mampu bertahan lebih lama dari kapal kayu bahkan di bawah air. Meskipun berkarat, kapal logam masih bertahan puluhan kali lebih lama daripada kapal kayu. Kayu yang membusuk seperti pesta bagi hewan dan mikroba yang mencari bahan organik untuk dilahap. Begitu kapal kayu tenggelam, mereka segera mulai menguraikannya. Salah satu hal yang paling mengganggu adalah cacing kapal. Dinamakan demikian karena makhluk ini terus makan dengan menggali lubang di kapal kayu. Cacing-cacing ini dapat menghancurkan bangkai kapal hanya dalam waktu 2 tahun. Tentu saja, ini bukan masalah bagi kapal logam karena baja dan besi sangat sulit dicerna. Jadi kapal-kapal ini bisa bertahan cukup lama jika tenggelam di perairan yang dangkal dan hangat.
tanpa takut kekurangan oksigen. Namun yang menarik, hal ini juga berlaku sebaliknya. Kapal logam akan merasa tidak nyaman di perairan yang dalam dan dingin. Sebuah kapal kayu, jika tenggelam sangat dalam, akan relatif baik-baik saja karena tidak ada makhluk yang mengunyahnya. Sebagai contoh, setidaknya ada 60 bangkai kapal kuno yang diketahui di Laut Hitam. Beberapa di antaranya dibuat pada masa Yunani kuno, dan semuanya baik-baik saja. Kamu bahkan bisa membaca ukiran di papannya. Salah satunya adalah kapal dagang Yunani yang berasal dari lebih dari 2040 tahun yang lalu. Kemudian, bangku dayung dan bahkan isi palka kapal ini masih terawat dengan baik. Sekarang kapal ini dikenal sebagai bangkai kapal tertua yang masih utuh. Namun di perairan yang dalam dan dingin, mikroba seperti yang melahap Titanic bertahan hidup dari besi. Biasanya mereka mendapatkan zat besi ini dari ventilasi geologis di dasar laut, seperti gunung berapi bawah laut dan sebagainya. Tapi sekarang, mereka juga memiliki manusia untuk mendukung pasokan makanan mereka. Semua ini memberi kita faktor penting kedua dari pembusukan, bahan. Bahan organik adalah bahan yang paling mudah rusak, terutama jika terpapar ke lautan terbuka. Bukan hanya karena mikroba, tapi juga karena bahan organik jauh lebih rapuh daripada bahan keramik, kaca, batu, atau logam. Agar bahan organik dapat bertahan hidup, dikubur seringkali merupakan pilihan terbaik. Masalahnya, fosil yang terkubur di bawah tanah terlindungi dengan baik dari oksigen dan bakteri yang berkontribusi paling besar terhadap pembusukan. Ambil contoh Mary Rose, kapal Tudor yang tenggelam pada abad ke-16 di dekat Inggris. Banyak struktur kayu dan artefaknya yang masih terawat dengan baik. Semua itu karena terkubur di dalam lumpur. Atau kapal emas. Kapal ini tenggelam di lepas pantai California Utara pada tahun 1857. Kapal ini memiliki banyak harta karun di dalamnya, sesuai dengan namanya. Pada tahun 1991, sepasang penyelam menemukan penemuan gila, sepasang celana kerja dari kapal ini. Celana itu berusia 150 tahun, tapi selamat karena berada di dalam peti kulit yang terkubur dan tersegel di kapal emas, sehingga tidak ada oksigen atau mikroba yang bisa mencapainya. Pemilik celana tersebut, John Damon, selamat dari kecelakaan kapal pada waktu itu, tapi semua perlengkapannya tenggelam. Celana yang ditemukan kembali itu terjual lebih dari $100.000 di pelelangan pada tahun 2022. Namun meskipun Titanic akan benar-benar membusuk, mungkin pada tahun 2050, kapal ini akan memiliki nasib yang menarik. Seperti yang telah disebutkan, bangkai kapal ini berada di kedalaman yang luar biasa, antara 2.987 sampai 6.096 meter. Di sana terdapat dataran jurang, salah satu tempat yang paling datar dan paling menyedihkan di bumi. Ini adalah hamparan dasar laut berlumpur yang tak berujung. Kadang-kadang kamu dapat menemukan beberapa batu dan bongkahan batu di sana-sini. Batu-batu ini dulunya dibawa oleh gletser yang hanyut. Gletser melahirkan gunung es, seperti salah satu yang menyebabkan bencana, dan gunung es menjatuhkan batu-batu ini ke dasar laut saat mencair. Tempat-tempat seperti ini menakutkan bagi manusia. Tapi bagi kehidupan laut yang kecil, itu sangat mengagumkan. Area yang luas dan tenang ini adalah rumah bagi cacing yang menggali dan makhluk kecil lainnya. Dan salah satu tempat favorit mereka untuk berkembang adalah bangkai kapal. Titanic akan menjadi rumah bagi mereka yang disebut dengan terumbu karang buatan. Bahkan setelah hancur, strukturnya akan menyediakan substrat bagi kehidupan laut, seperti kerangka bangunan. Terumbu buatan seperti itu menciptakan kantong kehidupan kecil yang tak terduga di gurun bawah laut. Karang suka tumbuh di bangkai kapal, dan ini menciptakan beberapa struktur bagi makhluk kecil untuk bersembunyi dan bersarang. Titanic telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan karang dan hewan-hewan kecil. Gambar-gambar tersebut menunjukkan berbagai macam kehidupan yang menakjubkan. Udang, lobster squat, dan bahkan ikan retel yang penasaran berlayar di sekitar lokasi. Sebagai terumbu karang, Titanic akan terus berkembang selama berabad-abad yang akan datang. Para peneliti sangat antusias untuk mengunjungi kembali Titanic di masa depan. Mereka akan menggunakan sonar canggih dan teknologi pemindaian laser untuk mensurvei lokasi bangkai kapal dan mengambil beberapa foto berkualitas tinggi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi Titanic. Mereka juga ingin tahu bagaimana karang tumbuh di bangkai kapal dibandingkan dengan fitur bawah laut lainnya,
seperti terumbu vulkanik. Semua ini akan berguna bagi biologi kelautan dan industri pembuatan kapal.